Oke, selamat pagi anak-anak. Oke, hari ini kita akan membahas kembali mengenai bab 1 yaitu penerapan Pancasila dari masa ke masa sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, minggu kemarin kita sudah membahas tentang penerapan Pancasila pada masa Orde Lama, yaitu pada masa kepemimpinan Soekarno. Untuk sekarang kita akan masuk ke materi penerapan Pancasila pada masa Orde Baru dan masa Reformasi. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan kalian bisa menyiapkan catatan-catatan kecilnya karena nanti di akhir pembelajaran kita akan ada refleksi ataupun evaluasi, ya. Oke, tujuan dari pembelajaran hari ini yang pertama adalah kalian bisa mengetahui bagaimana sih Pancasila itu diterapkan pada masa Orde Baru dan pada masa Reformasi. Kalau kalian sudah mengetahui, diharapkan kalian itu memahami kira-kira nilai Pancasila dalam sistem pemerintahan Orde Baru dan Reformasi itu seperti apa. Kalau sudah memahami, baik diharapkan kalian bisa mendeskripsikan ataupun menjelaskan sikap yang sesuai dengan penerapan nilai Pancasila pada masa Orde Baru dan Reformasi itu seperti apa. Kalau kalian sudah bisa mendeskripsikan, kita harapkan semuanya bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, buat kalian yang punya buku catatan, silahkan bisa digunakan juga. Yang tidak pun tidak apa-apa. Kita akan menggunakan materi yang akan disajikan di PowerPoint. Oke, pada masa Orde Baru, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Orde Baru itu adalah tata pemerintahan dengan sistem baru di Indonesia berlangsung sejak 11 Maret 1966 hingga 20 Mei 1998. Maksudnya sistem baru itu yang dahulunya sistemnya parlementer, yang dahulunya itu ada kabinet. Nah, setelah Orde Baru itu berubah menjadi presidensial, menjadi adanya menteri dan lain sebagainya. Seperti itu. Terutama dalam penerapan Pancasila. Dahulu pada masa Orde Lama itu pemerintahan itu menggunakan undang-undang RIS, undang-undang sementara. Setelah adanya Orde Baru, maka undang-undang itu kembali lagi ke UUD 1945 dengan beberapa perbaikan. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Kenapa dikatakan baru? Dalam Orde Baru ini, terutama Soeharto sebagai presidennya, itu mempunyai tekad bahwa akan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Maksudnya, Pancasila itu kan dilaksanakan secara semurni-murninya tanpa ada gabungan ataupun kolaborasi dengan ideologi yang lainnya. Sebagaimana kita ketahui, sebelumnya Soekarno itu pernah menggunakan penerapan Nasakom. Saya masih ingat, Nasakom itu nasionalis, agamis, dan komunis. Nah, kalau pada masa Soeharto ini, Pancasila itu tidak akan digabungkan dengan pemahaman-pemahaman yang lainnya. Oke, bagaimana sih penerapan Pancasila pada Orde Baru khususnya dalam sistem pemerintahannya? Oke, pada masa Orde Baru ini, khususnya Soeharto sebagai presiden, itu mulai gencar mensosialisasikan Pancasila ke berbagai kalangan, yaitu menggunakan 4 pilar kebangsaan atau disebut dengan P4. Lembaga yang mensosialisasikannya itu adalah BP7 pada masa itu. Kemudian pada masa Orde Baru ini musyawarah itu menjadi nilai Pancasila yang paling ditonjolkan. Kenapa? Karena ingin pemerintahan itu keputusannya diambil hasil musyawarah sesuai dengan nilai Pancasila, bukan hasil dari pemikiran presiden itu sendiri. Karena sebelumnya, kalau kita ketahui DPR pun pernah dibubarkan oleh presiden. Nah, pada masa ini, semua keputusan itu harus berdasarkan musyawarah antara presiden beserta DPR dan MPR. Gitu ya. Selanjutnya, bagaimana Pancasila dalam sistem pemerintahan Orde Baru? Tadi sudah dikatakan bahwa Soeharto menyebutkan akan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen.
Sistem pemerintahan Orde Baru ini dianggap memberikan perubahan yang sangat baik dalam sistem pemerintahan pada saat itu. Kenapa? Yang pertama, karena nilai musyawarah itu sangat dikedepankan. Kemudian, uh, Soeharto itu mempunyai beberapa program khususnya dalam pembangunan. Yang pertama, Soeharto merancangkan adanya pembangunan setiap 5 tahun sekali. Jadi, Soeharto itu akan merancang pembangunan itu selama 5 tahun. Nah, anggarannya pun selama 5 tahun. Jadi, dia tidak akan merencanakan pembangunan yang 10 tahun mendatang, tapi dia hanya akan fokus membangun selama 5 tahun di masa jabatannya, seperti itu. Nama programnya itu adalah Repolita, Rencana Pembangunan 5 tahun. Kemudian, sistem pemerintahannya menggunakan sistem demokrasi yang Pancasila tentunya ya. Karena kenapa pada masa ini pemilu itu sudah dilaksanakan meskipun yang memilih presiden itu melalui MPR. Namun MPR, presiden, DPR itu mempunyai masa jabatan yang sama, yaitu 5 tahun masa jabatan. Namun masalahnya kalau sekarang itu kan presiden, DPR itu hanya 2 kali masa jabatan. Nah, kalau dahulu itu tidak ada pengaturan batasan masa jabatannya, jadi bebas. Hanya 5 tahun. Setelah itu boleh terpilih lagi 5 tahun lagi, terpilih lagi 5 tahun lagi. Sehingga timbullah beberapa konflik ataupun permasalahan, yaitu permasalahan krisis ekonomi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Adanya krisis ekonomi ini dikarenakan adanya inflasi nilai mata uang rupiah terhadap dolar. Karena pembangunan yang sangat besar, modalnya dari peminjaman ke negara-negara lain, sehingga nilai mata rupiah itu menurun. Nah, sehingga negara kita itu tidak bisa menyaingi mata uang yang ada di luar negeri, sehingga terjadilah krisis ekonomi. Lebih jelasnya akan dibahas di pelajaran ekonomi ya. Nah, kalau krisis kepercayaan, karena banyaknya KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme, karena pemerintahan yang tidak diganti-ganti pada masa itu, banyak pemerintahan yang melakukan korupsi, mengambil uang untuk kekayaan sendiri. Keluarganya dijadikan aparatur pemerintahan tanpa ada seleksi ataupun pemilu. Nah, ini dijadikanlah sebuah kesempatan bagi mereka untuk melakukan nepotisme dan kolusi, sehingga terjadilah krisis kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah. Sehingga masyarakat pun mengadakan berbagai demonstrasi maksudnya ya. Demonstrasi yang paling besar itu terjadi pada tahun 1998, di mana seluruh mahasiswa turun ke jalan dan mendatangi gedung DPR. Mereka menuntut beberapa tuntutan, salah satunya adalah menurunkan Soeharto dari presiden, seperti itu. Pada tanggal 20 Mei 1998, Soeharto pun mengundurkan diri dan diganti oleh wakilnya yaitu Habibie. Nah, dari Dr. Habibie hingga sekarang itu disebutnya adalah masa reformasi. Oke, sekarang kita akan masuk ke masa reformasi. Bagaimana kita ketahui, masa reformasi itu mulai dari Presiden Habibie hingga sekarang. Itu namanya adalah masa reformasi. Pada masa reformasi hingga sekarang, Pancasila itu selalu dijadikan sebagai platform. Apa sih itu platform? Platform itu seperti tema ataupun judul. Jadi semua kegiatan baik pemerintahan, agama, budaya itu harus berdasarkan tema Pancasila. Khususnya pada sekarang, bagaimana kita ingin membangunkan lagi semangat dari nilai-nilai Pancasila. Jokowi mengadakan sebuah program ataupun kebijakannya, yaitu menetapkan 1 Juni 1945 sebagai hari lahir Pancasila, supaya masyarakat mempunyai semangat baru dalam menetapkan nilai-nilai Pancasilanya. Kemudian dibentuk BPIP, Badan Penguatan Ideologi Pancasila. Nah, BPIP ini mempunyai tugas penting sama dengan BP7 pada zaman Soeharto, yaitu mensosialisasikan
Pancasila dengan berbagai perkembangan zaman, karena kita ketahui kalau Pancasila itu merupakan ideologi terbuka atau ideologi yang bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, dalam masa reformasi ini kita lihat contoh-contoh bagaimana ideologi Pancasila itu dikolaborasikan dari berbagai bidang. Karena tadi kita ketahui Pancasila itu sebagai ideologi terbuka ya yang menyesuaikan. Contoh dalam bidang pemerintahan. Dalam bidang pemerintahan, setelah reformasi, sistem pemerintah itu berubah menjadi sistem presidensial. Jadi tidak ada parlementer lagi. Semua itu ada di keputusan presiden atas persetujuan DPR. Ya. Kemudian dalam pemerintahan ini semua orang punya hak yang sama. Kita ketahui kalau sekarang masa jabatan itu hanya 5 tahun, 2 kali masa jabatan. Jadi kalian bisa 2 kali memimpin negara ini dengan masa jabatan 5 tahun berarti 10 tahun. Ya, itu maksimalnya. Contoh selanjutnya adalah dalam bidang agama. Untuk masa reformasi ini, toleransi menjadi hal yang sangat diutamakan dan radikalisme itu merupakan musuh besar dalam mempertahankan NKRI pada masa sekarang. Dalam masa budaya, contoh bagaimana Pancasila itu menjadi sebuah ideologi terbuka, adanya kolaborasi, penggabungan antara budaya-budaya yang lama dengan budaya-budaya yang baru, sehingga semua orang itu tidak bosan terhadap kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia, karena terus diperbaharui menyesuaikan perkembangan zaman. Kemudian dalam kehidupan, kita ketahui hak asasi manusia itu sangat dilindungi. Semua warga negara itu mendapatkan hak secara penuh, ya, namun tetap dibatasi oleh kewajiban-kewajiban. Seperti itu ya. Oke, enak, sekian dulu materi mengenai penerapan Pancasila pada masa Orde Baru dan Reformasi. Untuk selanjutnya ada beberapa refleksi, silahkan kalian bisa kerjakan dalam buku catatan kecil. Ini pertanyaan-pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Oke, yang pertama, apa sih yang menjadi kelebihan pada masa Orde Baru itu? Kemudian, kekurangan Orde Baru itu apa? Nah, kemudian soal yang ketiga, dari mulai reformasi hingga sekarang ada berapa presiden ya yang menjabat? Yang terakhir, kira-kira sikap yang baik itu yang seperti apa sih yang sesuai dengan penerapan Pancasila pada masa Orde Baru dan Reformasi? Misalkan tadi kan udah kita berikan contoh ya, pada masa Orde Baru itu adanya musyawarah. Nah, kalau sikap sekarang itu contoh musyawarah itu seperti apa ya? Tentunya kalian sebagai peserta didik. Oke, thank you anak-anak untuk materi hari ini. Jika ada yang ingin tanyakan, silahkan kalian komen di channel YouTube ini. Untuk khususnya anak-anak sekolah Aloysius bisa menghubungi Pak Erik. Oke, thank you. Selamat pagi.